بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض هو نفلي هو فرضي ومن الآيات سنا فيدي Sambil menunggu kita lanjut talim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada, kalau kita ingin dianggap secara hadis yang disebut sholat sehari semalam, ya, artinya bukan terus-terusan sholat, ya, berkegiatan jadi ibadah. Jadi niat kita itu dipasang. Kalau misalnya sekarang nih masih terpasang niat bahwa kita, ya Allah berilah panjang umur saya untuk bisa sholat apa? Subuh. Pas datang subuh sudah sholat, ya Allah berilah umur saya panjang, karena tujuan kita hidup adalah sholat, untuk bisa ketemu di sholat apa? Sholat kalau sudah subuh zuhur. Maka kita niat itu terisi terus sepanjang waktu. Nah, kalaupun mati kita terisi dengan niat tadi, maka kita matinya mati baik. Nah, kita sering lupa, bukan tujuannya ya Allah panjangkan umur saya supaya bisa kaya baru saya sholat, kan kacau itu. Bukan begitu. Jadi makanya ada dikatakan oleh Ka'ab al-Akbar, yaitu diantara ciri umat Nabi Muhammad adalah mereka setiap melakukan satu kebaikan menunggu kebaikan yang lain. Itu maksudnya. Selesai sholat zuhur, dia menunggu kebaikan yang lain, diniatkan untuk bisa ketemu sholat asar. Nah, itu ada hadisnya. Makanya ketika Ka'ab ditanya sahabat Umar, ya, apa sifat Nabi Muhammad yang ada di kitab Taurat? Sangat masyhur ini ceritanya. Atau di hadis-hadis sahih, mereka adalah umat yang setelah melakukan satu kebaikan menunggu kebaikan yang lain. Nah, itu dia. Sehingga saat ibadah sholat, misalnya subuh, maka pikiran kita menunggu sholat zuhur. Zuhur selesai menunggu sholat asar. Sehingga kita pas mati di antara itu, ya, maka status kita adalah pelaku sholat zuhur, waktu sholat, yang sedang menunggu sholat asar. Mati kita sama Allah ditentukan statusnya sebagai orang yang sedang sholat zuhur sambil menunggu sholat asar. Itu yang disebut sholat sehari semalam. Betul kan? Nah, sebagai umat dalam melakukan kebaikan harus menunggu kebaikan yang lain. Ya. Kita kan hidup tidak berani mati nih. Belum kaya kok mati, kan aneh nih, ya. Berarti status kita adalah menunggu kaya. Seharusnya status kita hidup menunggu sholat. Maka itu yang benar. Kan sepele itu. Maka diilmui. Kabar baik bagi seorang muslim yang akhir hijrah.
atau tobat kembali kepada jalan Allah, itu menjadi kabar baik. Kabar baik ini terkait dengan sholat, kewajiban utama seorang muslim yang disebut sebagai tiang dari agama, mencegah perbuatan keji dan munkar, tadi dijelaskan di yang kedua. Jadi tanpa alasan sholat harus dilaksanakan, tanpa alasan apapun. Bahkan ketika tengah sakit harus sholat, walaupun kita tidak bisa ruku dan sujud. Dalam keadaan duduk berbaring kan dibolehkan. Ada satu cara untuk menebus utang sholat. Ini yang jarang dijawab. Gini, pertanyaannya, antum punya utang sholat wajib nggak? Nah, ini dia. Untuk yang nggak mau sholat nih ya. Gimana cara menebusnya? Nggak bisa ngitungnya. Kalau sampai 10 tahun, Allah tuh mah kasih sayang loh. Selama setahun. Namun dalam kehidupan seringkali karena kurangnya pemahaman agama dianggap sepele, nggak sholat. Ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang setahun. Padahal sholat itu wajib. Nggak bisa ditinggalkan, nggak ada alasan. Kan sering ditemukan orang yang belum tersadar untuk melakukan sholat atau bahkan meninggalkan sholat. Banyak. Lantas bagaimana jika meninggalkan sholat dalam waktu lama? Dan baru tersadar akan kebiasaan buruknya. Misalnya setelah ketemu ngaji, bagaimana menggantinya? Itu poinnya. Nah ini jarang dibahas. Fikihnya ada, hadisnya ada, ajarannya ada. Ngitung aja nggak bisa. Bisakah sholat yang telah dilalaikan selama bertahun-tahun diganti? Jawabannya bisa. Walaupun kita lupa. Padahal sholat merupakan ibadah wajib. Yang apabila ditinggalkan, hukumnya apa? Fikihnya. Wajib diganti. Betul kan? Karena hukumnya wajib kan? Wajib diganti. Ataupun fikihnya. Kodok. Kalau 2 tahun, ya kodok masuk. Cara ini bisa dilakukan. Kita pernah meninggalkan sholat, bahkan setelah bertahun-tahun lamanya. Tidak hanya banyak membaca istighfar ya. Wajib nggak bisa diistighfarkan. Sampai puasa nggak bisa diistighfarkan. Kalau wajib bayar ya wajar. Betul kan? Logikanya kan gitu. Caranya adalah melakukan sholat 2 kali. Soalnya 2 kali itu nggak 2 kali. Tiap waktunya. Masuk sholat, waktu sholat 2 kali. Sholat tersebut salah satunya wajib diniatkan pengganti. Yang pertama sholat hari itu wajib. Yang kedua, kodok. Sholat yang sudah lupa tuh, tertinggal. 2 kali sholat yang sudah ditinggalkan. Pokoknya gini deh, tiap memasuki waktu sholat, antum sholat 2 kali aja. Zuhur sholatnya 2 kali, tapi yang kedua itu niatnya kodok. Sampai. Niatkan buat mengkodok sholat yang dahulu ditinggalkan. Niatnya sholatnya gini ya. Baca ya. Niat mengkodok subuh. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Kalau subuhnya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ditambah dari kiblati ke qodoan. Ya. Sama, sholat zuhur gitu juga. Kalau subuh aku berniat mengerjakan sholat fardu subuh sebanyak 2 rakaat dengan menghadap kiblat dan kodok sebab Allah Ta'ala. Kodok itu mengganti yang sudah tidak sholat 2 kali aja. Ya, begitu zuhur, begitu juga asar, begitu juga maghrib, begitu juga isya. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'ataini mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Itu niat yang kedua. Ya, paham? 2 kali aja. Kok kenapa 2 kali? Misalnya udah 10 tahun
Kalau sanggup nggak apa-apa, 10 kali. Kan gitu. Kalau 2 tahun, 20 kali. Kalau setahun, cukup 2 kali. Sampai. Tapi kata Nabi diringankan cukup 2 kali saja. Lalu bagaimana jika seorang meninggalkan sholat selama 10 tahun? Dapat dilaksanakan 2 kali sholat tiap waktunya. Kalau itu telah dilakukan 10 tahun, kodok mengganti sholat secara hitungan, itu harus 10 kali kan? Akan tetapi apabila tiap sholat dilaksanakan 10 kali, kata Nabi, dikhawatirkan akan mengalami keletihan. Kembali lagi ujungnya stres, meninggalkan sholat. Maka untuk mencegah kelelahan berujung pada tidak dikerjakan lagi sholatnya, lebih baik tetap lakukan 2 kali sholat saja tiap memasuki waktu sholat, dengan 1 sholat diniatkan untuk mengkodonya. Itu aturan fikih. Antum berapa lama waktu bujang nggak sholat? Ayo, waktu jadi Firaun lah gitu ya. Nah, udah 2 kali aja. Jadi sesungguhnya orang sekarang itu sholatnya 2 kali dengan niat yang kedua kodok. Paham? Ini kan di-share nih. Ada sandaran hadisnya. Baru tahu kan? Ya kan? Udah lakukan aja 2 kali. Kalau merasa tertinggal. Ya. Kalau lebih nggak masalah. Yang penting yang keduanya kodok. Jadi prinsip utama pembeda umat Islam adalah melaksanakan sholat fardu. Ya. Tidak bisa ditinggalkan, nggak ada alasan. Ya. Sebagai ibadah yang paling khusus, karena hidup antum itu dikasih postur tubuh, ada kaki 2, bisa berdiri, tangan di kiri kanan, mata di depan, hidung, telinga. Itu diciptakan tubuh antum posturnya untuk bisa sholat. Makhluk lain nggak bisa. Nggak bisa seperti sholat manusia. Jadi memang antum disetel untuk bisa sholat. Ya, itu kalau nggak dilaksanakan dosa tuh. Ya kan? Itu prinsipnya. Jadi paling utama itu, tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah tiangnya ya sholat. Umat muslim berkomunikasi kepada sang pencipta melalui ibadah kan di sholat tadi, mengadu. 5 waktu yang berbeda harus disisihkan untuk sholat tanpa ada alasan. Makanya yang tertinggal juga harus kita kodok. Tapi ada keringanan oleh Nabi, cukup 2 kali. Ya, dan sholat harus tepat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nggak boleh tergeser. Bukan di awal waktu aja. Sempurnanya itu. Sayangnya ada sejumlah alasan mengapa manusia terkadang lupa melewatkan waktu sholat. Dalam hal ini, sebagian ulama menyarankan untuk tetap menjaga sholat, atau yang dalam fikih dikenal istilah kodok. Itu yang disebut kodok. Bukan kodok itu misalnya di tol. Itu di tol. Ini salah orang mengkodok di tol tuh. Karena tiap call berapa menit aja ada pom bensin, ada rest area kan. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita mengkodok karena cemas akan ada rapat. Itu kacau tuh. Nggak bisa. Kodok itu berapa tahun yang di belakang nggak sholat. Cukup 2 kali. Kalau sanggup 10 kali ya nggak apa-apa. Bayangin ya. Jadi kodok untuk itu. Jadi udah paham ya? Nah, itu yang penting untuk sampaikan. Karena Nabi pernah kelewat juga waktu sholat subuh, masih tertidur. Maka Nabi melaksanakan sholat kodok subuh secara berjamaah dengan Bilal. Ya, makuntu ansa walakin unasa laisuna. Itu hadisnya, saya ini tidak pernah lupa, tapi didesain oleh Allah lupa. Nabi itu nggak pernah lupa, maksum. Tapi didesain oleh Allah jadi lupa. Kenapa? Karena untuk ngajarin. Sampai ya? Ya. Rupanya Nabi ini adalah diatur Allah. Ya. Nah, maka timbullah kodok sholat bagi yang tertinggal sholat fardunya. Karena itu dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sering mengalaminya kan. Gue udah tahu ilmu, kalau nggak
Karena kita punya lalai dan lupa. Ada ilmu qada. Di saat sedang asik bekerja, tiba-tiba ada kumandang azan. Ini sehari-hari aja nih. Lagi asik kerja nih, ada azan. Azan itu tanda dimulainya waktu sholat fardu. Tanda. Azan itu tanda. Panggilan. Ya. Panggilan untuk sholat fardu, bukan sunat. Ya. Panggilan bagi umat muslim untuk segera melaksanakan sholat. Namun karena sibuknya dengan pekerjaan seringkali sebagai umat Islam menunda. Betul kan? Setelah mendengar azan. Bekerja untuk mencari nafkah. Betul. Betul. Ibadah. Ya. Terutama dalam bidang yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu bekerja apa? Dagang. Juga menjadi ibadah. Karena sunnah. Menyegerakan sholat setelah azan berkumandang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Sangat dianjurkan. Ya. Idam nudi salatin syalawasat sayyatanu wa huwa yuridu hatta la syamna nida'an. Faida farohal muadinu minal nidai jahata idai kamu sholati mata maratan ukra. Apabila diserukan azan untuk sholat, setan pergi berlalu dalam keadaan terkentut hingga tidak mendengar azan. Bila muadzin selesai menggunakan azan, ia datang lagi tuh. Hingga ketika diserukan iqomah, ia berlalu lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi mengacu pada hadis tadi. Sejatinya umat Islam disarankan untuk segera melaksanakan sholat begitu azan berkumandang. Ya. Pertanyaannya, apakah sebaiknya langsung sholat atau menuntaskan pekerjaan lebih dahulu ketika azan berkumandang? Waktu kita bekerja, jawab. Nah, itu gunanya kita taklim. Seumpama seorang jemaah yang bekerja sebagai supir di tengah tol, di jalan besar, azan, gimana? Ya nggak bisa. Betul kan? Tunggu dulu, cari tempat parkir. Maka tergeser waktu. Jadi bayangkan kalau awal waktu menjadi wajib. Hati-hati. Iya kan? Bukan meringankan perkara sholat, diilmui. Kalau berdagang memang kita nggak bisa langsung ke masjid, nggak masalah. Yang penting kita tidak meninggalkan waktu batasan. Sampai ya. Kan sekarang terlalu saklek. Ya, rapat memikirkan nih. Kalau nggak putus hari ini orang nggak makan. Lanjutkan. Karena masih ada waktu untuk sholat. Bukan langsung tinggalkan begitu aja. Sampai. Iya, prioritasnya memang kalau rapatnya biasa aja ya tinggalkan. Ya, agama Islam itu tidak memberatkan. Seorang jemaah yang bekerja sebagai supir, pengantar barang atau mengantar penumpang, tiba-tiba azan berkumandang, sang lelaki bingung. Supir tadi, apakah harus didahulukan menunaikan sholat atau menyelesaikan orderannya? Ilmunya gini. Innal adana laisa alamatan alan ta'i waqti sholati bal huwa bidayatu waqti sholati. Azan bukanlah tanda akhir sholat. Sampai? Azan bukan tanda akhir sholat, melainkan awal waktu sholat. Ya. Oleh karena itu, seorang muslim sebenarnya diperbolehkan untuk tidak langsung melaksanakan di awal waktu. Karena hukumnya sunnah. Sampai ya? Ada yang berani berdebat, ini kan belum share nih. Ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Asal tetap menunaikan sholat dalam waktu yang telah ditentukan. Yang penting melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan waktunya. Yang terbaik awal waktu. Paham ya? Meskipun kita makan kemudian ada azan, ya teruskan saja dulu. Teruskan dulu. Karena itu juga ibadah.
kan nggak akhir waktu sholat, betul kan? Kecuali kita makan akhir sholat, tinggalkan makan. Kita menerima tamu, gendong anak, sedang nyetir mobil atau sedang bercengkrama dengan teman, kalau ada azan nggak apa-apa diteruskan dulu, bukan akhir waktu sholat, bukan menggampangkan. Ada gini, ada tamu nih, serius nih, pas ada azan, azan dulu, nggak juga bijaksana. Ya, itu panggilan, bukan akhir sholat. Duduk ya, bukan gampangin ya. Ajaran tasawuf perlu kita pahami secara lebih dalam. Jadi kalau ada pertanyaan tentang apakah sebaiknya langsung sholat atau menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, mengandung makna afdoliyah. Afdolnya mana? Melanjutkan ngantar order atau sholat? Afdolnya kalau misalnya sholatlah dulu afdolnya. Kalau misalnya afdolnya ngantar orderan karena beresiko, karena masih ada waktu, bukan meninggalkan sholat, bergeser waktu. Duduk. Ada hadisnya. Ini penting untuk dijelaskan. Karena banyak ulama-ulama sekarang yang kaku. Gundar kawe, gundar wakte, kafir lah. Ini kacau nih. Nggak bisa begitu. Padahal kalau kita memaksa sholat, mungkin citra kamu sebagai sopir nggak baik karena dianggap mengabaikan konsumen. Betul kan? Ada mudaratnya. Karenanya jika seorang belum melaksanakan sholat dan waktu sholat tinggal tersisa 8 menit, maka waktu tersebut wajib digunakan untuk melaksanakan sholat dan meninggalkan yang lainnya. Dalam kondisi tadi pekerjaan harus ditinggalkan terlebih dahulu untuk menunaikan kewajiban sholat. Nah sekarang kalau pertanyaannya dibalik nih. Waktu sholat tinggal 8 menit. Ada konsumen yang minta diantarkan saat itu. Dan acaranya ke mall happy-happy. Konsumen tadi. Ya, bukan ke rumah sakit. Bukan dalam keadaan kelenger gitu. Ya, maka fatwa dari Andong, Pak Andong fatwa nih. Harus ngerti fikih. Tantang konsumen itu. Saya tidak bisa ngantar Anda. Kayak dipanggil dengan Allah. Sampai karena yang dia lakukan untuk senang-senang, kecuali ada kodok tuh. Orang mau ngantar itu sudah kelenger misalnya, udah di ujung tanduk mesti ke rumah sakit. Maka antarkan, itu afdolnya orang. Walaupun di ujung akhir sholat. Paham? Nah, itulah yang perlu Anu sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Sehari-hari kita sholat, kita tutup perkara sholat tadi. Terutama yang paling penting tadi Anu sampaikan. Sholat itu ada kodok, bukan waktu hari itu. Kodok itu berapa puluh tahun ke belakang itu wajib hukumnya di kodok. Syaratnya ada sandarannya tadi, cukup 2 kali. Paham? Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.